ini karena menyangkut tadi ya KPK. Ini kan sekarang KPK sama Kejaksaan lagi rebutan nih kasus LPEI. Iya, LPEI. Nah ini dalam kacamata ini Secara hukum jadi kewenangannya KPK. KPK ada. Kalau KPK sudah melakukan penyidikan, maka yang lain mesti berhenti untuk menyerahkan kepada KPK. Karena KPK ini mempunyai kewenangan sebagai supervisor. Di undang-undang yang baru ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya juga kan KPK juga tidak harus menghentikan mengambil alih semua katakanlah gitu. Kalau memang ada bagian yang masih diproses oleh kejaksaan dan sudah berjalan, ya kan tinggal kolaborasi. supervisi. Ya kan gitu dengan supervisi KPK. Dan itu dulu pernah terjadi pada kasus Korlantas misalnya. Ada yang ditangani oleh KPK, ada yang ditangani oleh polisi, kan gitu loh. Sehingga kemudian semua jalan di sinergi. Karena KPK kan sebenarnya trigger mekanisme ya. Jadi sebenarnya dia harus memandang positif kalau instansi penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan juga bergerak. Jadi statement komisioner KPK, Gufron kalau tidak salah, ya, yang menyatakan bahwa agar kejaksaan menghentikan kasus itu menurut saya terlalu terburu-buru. Sudah diralat sama itu Alex. Alex sama Marwata. Jadi harusnya kalau kasusnya sama. Harusnya diundang. Tuh. Yuk nangani apa, kami nangani apa. Yang sudah yuk nangani ini silakan tangani. Yang ini kan tangani kan kejaksaan juga menangani itu kan atas laporan Menteri Keuangan. Nggak main-main kan gitu loh. Artinya Menteri Keuangan sampai pada kesimpulan untuk menyampaikan laporannya ke kejaksaan itu pasti dengan pertimbangan yang matang. Apalagi dilihat juga sejauh ini bukan hanya kejaksaan, ada KPK, ada Polri. Polri sekarang sudah mempunyai lembaga seganas KPK karena ada Densus anti tipikor kan gitu loh. Ini kan sebenarnya sudah digagas sejak zaman Tito. Tapi situasi dan kondisinya pada waktu itu belum cukup kondusif karena dianggap mau membubarkan KPK karena mau mengambil alih KPK. Tapi sekarang ini harus ditanggapi positif gitu. Jadi kalau menurut saya harusnya KPK walaupun secara normatif dia yang menjadi berwenang untuk menangani kasus korupsi yang dimana juga ditangani oleh penegak hukum lain, tetapi mestinya bisa bekerja sama untuk kemudian berbagi tugas. Nah, di level mana yang diserahkan ke KPK, yang di level mana diserahkan ke kejaksaan, supaya semua bergerak. Tapi yang menarik justru respon publik terhadap statementnya statementnya Pak Gufron itu karena dia yang menyatakan KPK sudah setahun menangani ini dan sebenarnya itu belum penyidikan, dia juga baru menaikkan jadi penyelidikan itu baru kemarin. Sementara kejaksaan baru dilaporin langsung penyidikan. Nah ini respon di publik rata-rata ini KPK kemarin ngapain aja tuh barang disimpan kurang lebih seperti itu sampai ini sebenarnya yang kita juga tunggu-tunggu berkenaan dengan kelanjutan kasus Firly. Saya menduga penanganan perkara-perkara yang lambat seperti ini ada hubungannya dengan model-model pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK gitu loh. Jadi di jalur lambatkan. Jadi kasus ini di jalur lambatkan. Ya ini masih pengaduan masyarakat minta duit. Besok ini udah gelar perkara, ini saya nggak bisa bendung lagi, minta duit lagi, kan gitu loh. Jadi lambat itu bisa terlihat di dalam jejak ketika Firly menangani sejumlah kasus yang terkait dengan SYL, kan gitu loh, yang ternyata ada indikasi mau ada pemerasan di situ. Tapi kan sampai sekarang nggak jelas di Polda nih, bagaimana kasusnya kan gitu loh. Tadinya sih gencar banget, kita pikir wah besok ditahan, besok kelar nih, ternyata kan kemana-mana sampai sekarang belum jelas. Jadi sebenarnya kalau saya menduga yang harus juga menjadi perhatian publik, boleh jadi 1 tahun KPK belum bisa atau baru bisa naikkan ke penyidikan. Penyelidikan maksudnya? Ya dari penyelidikan kan naik penyidikan kata Gufron belum penyelidikan lagi belum kan gitu ya. Makanya kemarin ini kalau
Tapi nggak tahu kalau sekarang jadi penyidikan kemarin ditantang sama kejaksaan. Kalau sudah jadi penyidikan kan setahun misalnya gitu. Ya mungkin waktu yang cukup panjang itu termasuk diantaranya karena dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tadi ada upaya untuk memang memperlambat proses mengenai kasus ini karena kepentingan tertentu, termasuk misalnya ada pemerasan, ada suap dan seterusnya. Yang kedua adalah memang kasusnya belum proper, belum jelas kan gitu loh. Ya, itu cukup banyak ya kasus-kasus yang KPK bahkan sudah naik ke penyidikan, sudah tetapkan tersangka, sampai sekarang belum dibawa ke pengadilan. Itu menunjukkan bahwa ini belum cukup jelas kasusnya. Ya, misalnya ada kasus pengadaan alkes ya di KPK itu yang pengadannya oleh Kementerian Kesehatan, tapi barangnya dipakai oleh BNPB misalnya seperti itu. Sudah sekian lama. Ini kan bisa jadi cara KPK untuk menghindari negara tanggung jawab. Yang saya dengar dalam kasus itu adalah sudah diputus secara perdata negara harus bayar ke perusahaan itu. Nah, tapi bagaimana caranya supaya nggak bayar? Tapi tersangka. Nah, itu pola yang sama dengan Budi Said. Iya, Budi Said. Iya kan? Budi Said sudah menang secara perdata. Antam harus bayar. Nah, supaya nggak bayar, tetapin tersangka. Kan gitu. Nah, sama juga Siman Bahar. Siman Bahar dengan Antam juga itu. Ya kan, pengelolaan Anodalogam itu. Ya kan gitu. Nah, udah putus perdatanya, Antam mesti bayar kan prestasi. Nah, jadi tersangka. Jadi ini modus gitu loh. Dan ini sudah dilakukan oleh semua aparat penegak hukum, baik KPK, kejaksaan, polisi, untuk kemudian menggunakan hukum ini untuk ini kalau yang tadi saya kasus memberikan keterangan di Pengadilan Jakarta Barat itu kan sudah diputuskan oleh perdata. Pengadilan, kantor kejaksaan gitu punya yayasan ini, katakanlah seperti itu. Pengadilan sudah bayar, yang lain sudah bayar, tinggal kejaksaan mau bayar. Oh, ada satu surat yang ternyata tidak pernah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi yang tersangka supaya nggak bayar, kan gitu loh. Jadi ini jadi modus gitu loh. Dan ini yang kita sayangkan gitu ya. Penegakan hukum kita itu dijadikan alat untuk kemudian menjalankan agenda kepentingan tertentu, termasuk menghindar negara dari tanggung jawab gitu. Kita kan negara hukum, pemerintah dalam hal ini juga tunduk pada hukum. Kalau pengadilan sudah mengatakan perintah pemerintah, BUMN harus bayar, ya bayarlah. Siapa suruh kalah, gitu loh. Di dalam proses pendataannya, tapi jangan menggunakan kekuasaan negara dalam hal ini menggunakan instrumen pidana, apakah pidana umum, apakah tipikor, untuk menghindar dari tanggung jawab. Ini yang saya perlu soroti. Balik lagi ke tambang tadi Pak, kan Pak Presiden Jokowi kan udah membentuk Satgasus yang diketuai Bahlil ini, dan Pak Bahlil ini udah mencabut ribuan iup kan. Lalu pandangan Bapak sebagai ahli hukum pidana terkait kebijakan Jokowi ini, apakah memang bagus atau memang ini bisa dikatakan malah menjadi modus gitu Pak? Gimana Pak? Ya dicabut iup yang mana yang baru sampai ribuan itu? Kan itu cuma omongan politisi. Yang mana sebenarnya yang dicabut gitu loh? Ya itu kalau betul sudah dicabut ribuan, maka ada ribuan kasus di PT UN. Saya ukurannya itu aja, nggak mungkin orang itu mendapatkan izin itu gratis. Mendapatkan izin dengan susah payah. Kalau dicabut oleh pemerintah, pasti dia gugat nih. Betul. Ini nggak ada tuh berita-berita tentang hal itu gitu loh. Jadi saya meragukan. Jangan-jangan seperti Gibran bilang, pertambangan ilegal yang dicabut izinnya. Ketua ilegal ya udah gak ada izinnya kalau dicabut izinnya gitu loh. Jadi ini klaim-klaim seperti ini yang menurut saya tidak menggambarkan situasi real tentang apa yang diarahkan oleh presiden. Ya, presiden mungkin mengarahkan ini baik. Nah, di antaranya undang-undang cipta kerja itu kan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah tumbang tindih lahan antara perkebunan dengan kehutanan dan seterusnya, keterlanjuran dan seterusnya, kan nggak jalan, gitu loh. Nggak jalan dalam artian penegak hukum jalan terus gitu loh. Padahal undang-undang itu dibuat untuk mengatasi masalah itu.
Jadi satgas yang dibentuk oleh presiden ini menyelesaikan masalah atau sumber masalah baru, gitu. Apalagi ketuanya Pak Bahlil yang notabene juga bagian dari permasalahan, gitu. Jadi saya meragukan kalau memang benar dikatakan sudah ribuan, benar ini dalam rangka untuk menjalankan amanat presiden dan satgas itu. Yang kita khawatirkan adalah mencabut izin-izin yang tidak kawan. Lawan. Ya kan? Kemarin dukung 01, 03 cabut izinnya, kan Ya, gitu loh. iya. Kan bisa nggak gitu? Bisa. Sangat bisa. Gitu loh, dan itu terjadi. Dan itu boleh jadi terjadi kan gitu loh. Jadi itu yang kita khawatirkan. Jadi ini bukan penyelesaian dari segi hukum administrasi, menyelesaikan carut marut berkenaan dengan pertambangan, tapi menjadi satu manuver politik. Itu Ya. jadi manuver politik gitu. Dan itu bahaya besar kita gitu. Ya. Dan sangat potensial itu bisa terjadi seperti itu. Saya sebagai pengamat melihatnya seperti itu. Terima kasih. Sementara sudah sangat banyak kita dapat Iya. informasi dan ilmu. Iya. Tulisnya itu banyak. Ini bisa jadi 3 tulisan kayaknya. Makanya saya lebih senang diwawancarai gini daripada apa? Ngerti apa gitu loh. Dan juga tidak kan, karena kan pertanyaannya kadang-kadang Iya. pertanyaannya juga nggak bagus. Kan gitu. Kayak kemarin ada wartawan nanya soal diversi ya, kasus bully itu anak-anak di Serpong Binus. itu Binus. diversi. Sehingga diversi itu prinsipnya merupakan penyelesaian di luar sistem peradilan. Kan gitu. Baru bisa diversi, baru bisa diselesaikan di luar peradilan kalau berdamai. Kan gitu. Ya. Jadi problemnya sebenarnya bisa nggak dicapai perdamaian di antara para orang tua. Mungkin anaknya sudah akur, tapi orang tuanya masih sakit hati, Sudah. kan gitu loh. Nah, ini yang kemudian menjadi tidak mudah. Sekarang kita mau mesti berpihak kemana? Saya bilang, kita mau berpihak kepada anak yang dibully, atau kita mau berpihak ada seorang anak jadi tersangka? Sama itu bebannya gitu loh. Anak itu tidak layak jadi tersangka. Anak seharusnya sekolah, gembira, main, mengembangkan diri, kan gitu. Anak jadi tersangka masa depannya kayak apa? Gitu. Jadi empati kita sebagai warga bangsa ini mau diletakkan kemana? Kepada anak yang jadi korban bully atau kepada anak-anak yang kemudian berhadapan dengan hukum jadi tersangka? Ini tidak mudah diselesaikan. Melihatnya pada dua anak ini, padahal yang masalah utamanya apa? Sekolahnya. Kalau saya cabut izin sekolahnya gitu loh. Kenapa membiarkan ini? Ini kan terjadi dalam lingkungan sekolah. Betul. Dan sudah terjadi bertahun-tahun. Sekolahnya harus dikasih sanksi gitu loh. Saya kan juga adalah komite sekolah di tempat anak saya sekolah. Saya ketua komisi anti bully. Kan begitu. Siapapun bisa saya pecat. Baik guru, pegawai, siswa, kalau berani sekali-sekali membuli gitu. Harus sekolah itu harus sekolah yang ramah pada anak, tidak boleh ada bully. Nah, memang kelihatannya keras, walaupun nanti dalam pelaksanaannya tidak sekeras itu, kan gitu ya. Nah, itu dalam rangka untuk menciptakan atmosfer sekolah yang anti bully. Nah, ini udah ditarik guru, dilaporkan ke guru. Gurunya malah berarti anak-anak artis, anak-anak artis. Jadi model-model begitulah menurut saya kita akan sasaran. Oke.